Terpuji termulia Engkau Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pengasihan-Mu selalu terbukti dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, biarlah pujian penyembahan kami yang kami berikan dengan kesungguhan hati kami, biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Tiba saatnya kami mau merenungkan dengan firman-Mu. Berkati hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah di dalam pengenalan akan Engkau Bapa yang baik. Berkati pikiran kami Tuhan. Segala niat si jahat, roh-roh penghulu udara yang mencoba mengacaukan pikiran kami, sehingga kami mengantuk, sehingga kami malas, sehingga mengganggu ibadah ini dan hadirat pikiran kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan yang memampukan, sehingga firman ini boleh disampaikan atas kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi nama. Lebih semangat. Lebih semangat. Ya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang ingin mendapatkan nilai yang bagus, kita kontekskan di dalam ujian contohnya, belajar. Nah, pasti seseorang yang ingin mendapatkan nilai yang bagus ini akan melakukan upaya-upaya, akan melakukan cara, usaha untuk memperoleh nilai yang baik tersebut. Namun, ada dua macam orang yang mendapatkan nilai yang baik itu. Satu orang yang pertama mungkin dia akan melakukan cara yang positif, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengulang kembali. Nah, namun untuk orang yang kategori yang negatif, yang melakukan cara dengan negatif, mungkin dia akan melakukan upaya dengan menyontek, dengan menanya sampai kiri kanan. Nah, ada dua macam orang. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22. Kita baca dari Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 27. Saya membacakan ayat yang 22. Ayat selanjutnya dibacakan oleh jemaat Tuhan. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Haberau. Mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu berseru-serulah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 asmara air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak kita kembali melihat, mengingat
bagaimana perbuatan Allah yang besar terhadap bangsa Israel. Baik itu selama mereka masih berada di Mesir pun Allah memberkati mereka lewat tulah-tulah yang diberikan Allah kepada bangsa Mesir, tapi Allah tetap melindungi bangsa Israel. Yang kedua, kita melihat bagaimana Allah juga memberkati bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka tetap dituntun oleh Allah. Bangsa itu sendiri melihat dari tangan Firaun dan seluruh pasukannya ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Ketika Mesir mengejar mereka, kita bisa melihat dalam Keluaran 14 ayat 10, mereka menoleh dan ketakutan mereka sehingga mereka menyalahkan Musa dengan mengatakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Nah, kita kembali melihat bagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Solinda minggu yang lalu. Bagaimana di sini bangsa Israel ini menyalahkan Musa. Itulah karena kau ini, karena begitu, karena kau menyalahkan. Situasi yang sulit itu akhirnya mereka. Jadi Mesir, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Itu yang mereka kesulitan tadi. Bangsa ini menyalahkan Musa. Nah, yaitu bagaimana kita jangan suka menyalahkan orang dengan mengatakan seperti tadi, karena begini. Ketika diperhadapkan situasi yang sulit, mungkin orang-orang di sekitar pun akan disalahkan. Siapa aja di depannya akan disalahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi hendaklah miliki iman yang teguh. Makanya Musa katakan kepada bangsa itu, ketika mereka ketakutan karena ada bangsa Mesir yang mengejar mereka, apa yang di sana? Jangan. Pasal 14 ayat 13 sampai 14, jangan takut. Berdiri tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Dia akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Apakah itu terbukti? Jelas itu terbukti di dalam pasal 14 ayat 30 sampai 31. Bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dan bangsa Israel itu melihat bagaimana perbuatan Allah menyelamatkan mereka. Menyelamatkan mereka menyeberangi laut Teberau itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa melewati menyeberang laut Teberau secara manusia tidaklah mungkin, tidak mampu, tidak sanggup. Bisa diseberangi kalau digunakan alat transportasi, kapal. Iya, secara manusia kan. Makanya apa bangsa Israel itu? Takut mereka. Nah, akan tetapi di sini tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Jika Allah sudah bertindak, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Makanya di dalam pasal 14 ayat 30, Allah yang menyelamatkan mereka dari tangan Mesir sehingga mereka akhirnya menjadi takut. Mereka akhirnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan, juga kepada hambanya si Musa. Hamba Tuhan yaitu Musa. Nah, seharusnya sehingga nyanyian kemenangan Musa dan umat Israel dalam bentuk puisi yang indah di dalam Keluaran 15 ayat 1-18 yang menyatakan ucapan syukur mereka kepada Allah atas kemenangannya di laut. Nah, hal ini merupakan jawaban iman umat Israel atas kepercayaan mereka yang disebutkan di dalam ayat 31 pasal 14 dalam pasal Paulus itu, sehingga ada sukacita berhasil melewati tantangan seperti yang dikhotbahkan oleh Bapak Ketua hari Kamis minggu lalu dengan tema sukacita melewati tantangan. Tentu ini atas penyertaan Tuhan, tentu ini atas tuntunan Tuhan. Mereka dapat berhasil melewati tantangan yang besar itu karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Bisakah mereka mengatakan, bangsa Israel pada saat itu mengatakan ini karena kekuatanku? Tidak. Tentu itu atas perbuatan Tuhan. Yang kedua, mengapa mereka berhasil melewati tantangan? Karena Allah menghukum orang-orang yang jahat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Dan yang ketiga, Tuhan membuat orang lain gemetar ketika mendengar kekuasaan Tuhan. Jadi semuanya, all itu adalah semua karena kedaulatan Tuhan. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel tetap bersyukur dan mereka percaya
sungguh-sungguh pada perbuatan Tuhan dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam teks yang sudah kita baca ini, kita mengerti bagaimana iman keyakinan mereka kepada Tuhan diuji, yaitu mereka harus berjalan selama 3 hari tapi tidak menemukan air. Bahkan ketika mereka menemukan pun airnya pahit, maka dikatakan itu adalah marah karena airnya pahit. Sehingga Musa berseru dan Tuhan mengatakan untuk melemparkan sepotong kain itu kepada air tersebut sehingga air itu menjadi manis kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, padahal mereka baru saja menikmati, baru saja melihat kehadiran Allah, pertolongan Allah ketika mereka melewati laut Tebrau itu. Tapi apa? Di dalam nas yang kita baca tadi, apa yang dikatakan oleh bangsa Israel itu lagi? Apakah tidak ada air minum yang dapat kami minum? Peristiwa ini, kata-kata ini adalah kata sumur-sumutan pertama di dalam episode ini ketika mereka berada di padang gurun. Nanti ada sumur-sumur yang lain lagi, ada sikap menyalahkan yang lain lagi. Inilah yang pertama. Tidak ada air minum, nah seperti itu ya. Tapi dalam hal ini Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka, sekalipun mereka sudah menyalahkan hambanya dan melihat ini seperti keadaan ketidakadaan Allah yang menolong mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam ayat 25, mari kita lihat bersama. Di dalam ayat 25 dikatakan di sana Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Perhatikan, Allah tidak pernah mencoba. Jadi dalam teks ini kata mencoba di dalam bahasa Ibrani adalah nasa, artinya menguji, membuktikan. NASA memiliki gagasan untuk menguji atau membuktikan kualitas seseorang atau sesuatu dan seringkali melalui kesulitan. Ya, jadi kata menguji, mencoba adalah berarti menguji, ingin membuktikan. Nah, dan itu selalu disertai beriringan dengan kesulitan. Lalu kesulitan itu tujuannya apa? Kesulitan itu tujuannya adalah untuk memurnikan karakter agar dia bisa berjalan lebih dekat di jalan Tuhan. Di padang gurun inilah, tadi dikatakan di sana ayat 25, Allah mencoba mereka. Allah menguji mereka. Allah ingin melihat karakter mereka. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Apakah mereka akan tetap datang kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga diperhadapkan dengan hal seperti ini. Ketika diperhadapkan dengan kesulitan yang mungkin di luar pada pikiran kita, lalu kita menyalahkan Tuhan. Aku pikir kemarin Tuhan itu baik, aku pikir kemarin Tuhan itu hebat, kemarin bisa ditolong aku, kok sekarang enggak? Nah, iman yang seperti ini adalah iman yang jangan seperti iman situasional. Kalau ada pekerjaan yang dikira pekerjaan Tuhan hebat, baru aku percaya. Tapi kalau belum, aku nggak yakin. Nah gitu, apalagi dihadapkan dengan situasi sulit, seringkali kita juga seperti ini. Ya. Selanjutnya, apa yang menjadi tema kita pada siang hari ini? Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin mengangkat tema firman Tuhan hari ini dengan tema menjadi orang yang diberkati. Nah, bagaimana caranya agar menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Ya, kalau tadi di dalam ilustrasi saya singkat saja, ada upaya, ada cara-cara yang dilakukan. Namun dalam hal ini, dalam konteks ini diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita perkatakan ayat 26 di sana. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar dimakannya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Apa sih cara pertama
Nah, sebelum cara pertama, perhatikan kata sungguh-sungguh di dalam ayat itu. Di dalam ayat itu, kata sungguh-sungguh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak main-main. Yang kedua, dengan segenap hati. Yang ketiga, dengan tekun. Yang terakhir, benar-benar. Jadi kata sungguh-sungguh itu adalah perihal tidak main-main. Ya, tidak main-main. Nah, bagaimana cara yang pertama agar kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Yang pertama cara adalah sungguh-sungguh mendengar. Di dalam ayat 26 dikatakan sana tadi, sungguh-sungguh mendengar. Mendengar artinya dapat menangkap suara. Mendengarkan artinya mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, memasang telinga baik-baik untuk mendengar. Dalam bahasa Ibrani, kata mendengar di sini adalah shama, hear, listen to, and obey. Nah, ini dasarnya adalah apa? Memahami pesan atau hanya suara. Dalam hal ini memiliki dasar untuk mendengar dan memperhatikan. Setelah mendengar, memperhatikan lalu mematuhi. Itu yang dimaksud di dalam ayat dalam bahasa Ibrani. Nah, apa yang didengar? Ya, apa yang didengar? Yang didengar adalah mendengar suara Tuhan. Dalam bahasa Ibrani mendengar suara Tuhan adalah Shama Kol Yahweh. Mendengar suara Tuhan artinya menyatakan prinsip bahwa perintah Tuhan harus didengarkan dan menaati perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang mendengar. Misalnya situasi kita di asrama, situasi di kelas. Ada dosen, banyak orang mendengar, tapi ada juga di dalam kata mendengar itu apakah mereka tetap memperhatikan, apakah mereka mengindahkan, atau mereka turut mematuhi. Ada banyak orang seperti itu, ada juga banyak yang seperti itu. Kita hanya mendengar saja, tapi tidak turut. Nah, jadi di sini mendengar katanya, mendengar suara Tuhan, yaitu mengindahkan serta turut mematuhi. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, sehingga apa? Sehingga jika mereka mendengarkan dan menaati perjanjiannya, mereka akan diberkati. Ya, mereka akan diberkati. Yang kedua, bagaimana agar kita menjadi orang yang diberkati? Yang kedua, sungguh-sungguh melakukan yang benar. Tetap pada ayat 26. Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Tadi kita berangkat sudah pengertian sungguh-sungguh apa? Tidak main-main. Ya, sungguh-sungguh melakukan yang benar. Dalam bahasa Ibrani, yasa. Ini adalah kualitas hati dan pikiran. Ya, sungguh-sungguh melakukan yang benar dari hati, dari pikiran melakukan yang benar. Apa yang benar dimasukkan di sini? Yang benar di mata Tuhan. Tentu yang benar yang dimaksud adalah yang sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak saya dan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, jadi kehendak Tuhan. Perintah-perintah Tuhan yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, sungguh-sungguh mengikuti ketetapan dan perintahnya. Commandment. Dalam bahasa Ibrani, miva, yang dimana di sana dikatakan Tuhan dengan jelas menyatakan perintahnya agar tersedia bagi semua orang. Dalam hal ini, orang yang beriman senang akan perintah-perintah Allah dan dia disebut diberkati. Ya, dan cara ketiga adalah sungguh-sungguh mengikuti. Ya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengikuti itu menurutkan. Ya, menurutkan. Apa sih yang diturutkan dalam kehidupan orang percaya? Firman Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga apa? Dia diberkati. Itu yang disampaikan oleh nas ini. Ya. Apa sih yang menjadi bukti kita mengasihi Allah? Salah satunya adalah mengikuti. Salah satunya adalah mengikuti Tuhan, menuruti perintahnya. Dalam Ulangan ayat 11:1. Nah, apa? Dengan demikian, seseorang tersebut menunjukkan rasa hormatnya. Menunjukkan rasa hormatnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita pun sering
terjadi hal-hal yang di luar pada pikiran kita, baik itu di dalam pelayanan, baik itu dalam studi, belajar, dan banyak segala aspek kehidupan kita. Kita sering juga diperhadapkan situasi-situasi seperti ini. Dan sehingga ada sumur, sehingga ada tantangan, sehingga ada perihal menyalahkan siapa saja. Nah, jangan seperti ini. Kalau kita benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang konsisten kepada Tuhan, maka peristiwa ini tidak akan terjadi. Kalau engkau dan saya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, engkau akan memprinsipkan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Termasuk pada situasi corona saat ini. Ya, seharusnya. Kemarin saya sangat diberkati oleh webinar yang diadakan SPOI. Ya, bagaimana panggilan kekristenan itu? Ya, saya percaya kita semua diberkati di sini. Bagaimana perihal panggilan itu? Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, inilah 3 cara bagaimana kita agar menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam ayat 26 itu yang bagian B, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, hendaklah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Itulah perihal yang ingin oleh seseorang yang ingin diberkati oleh Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ini, sebentar-sebentar percaya, sebentar-sebentar bersungguh-sungguh. Janganlah kita memiliki iman yang situasional. Ya, apa yang menjadi aplikasinya bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah milikilah kesungguhan hati, pikiran, dan jiwa untuk mengikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan karena ingin mengharapkan apa yang diinginkan. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan apa jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Pokoknya dalam hal ini ikut Tuhan itu sungguh-sungguh saja. Ya memang ikut Tuhan ini bukan berarti tidak mengalami tantangan. Pasti mengalami tantangan. Tapi ingat tadi kata mencoba diartikan apa? Menguji. Allah ingin menguji mereka, bangsa Israel dan kita pas ini, apakah kita tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu sejauh mana sudah kesungguhan kita mengikut Tuhan. Jadi sehingga kita di dalam kesungguhan kita selamanya kita mengikut Tuhan. Kemarin, hari ini, esok dan selamanya tetap setia mengikut Tuhan. Seharusnya kita berkata, I have decided to follow Jesus, not turning back. Mengikut Yesus adalah keputusanku, ku tak ingkar. Apapun situasinya, kesulitan apapun yang diperhadapkan, aku mau tetap ikut Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, percayalah Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Makanya tadi di ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu bergemarlah mereka di sana tepian itu. Jauh seperti yang mereka pikirkan, Tuhan sediakan. Aplikasi yang ketiga adalah marilah percaya bukan karena melihat, namun karena firman Tuhan, ya dan amin dalam hidup kita. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Saya undang kita semua berdiri. Kita menaikkan pujian. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah lewat kesungguhan kita mengikut Tuhan, kita mengikuti proses Tuhan. Dan di dalam kesungguhan mengikut proses itu, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, itu kerinduanku. Tuhan, Tuhan, aku mau menyenangkan
Engkau Tuhan. Tidak main-main ikut Tuhan. Karena kami percaya bahwa kesungguhan kami mendatangkan berkat yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat. Ajar kami tetap setia. Situasi apapun yang kami alami tidak akan pernah mengalahkan iman kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Menyenangkan. Itulah kerinduan kami Bapa yang baik. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di atas segala sesuatu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Berkati firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terpuji termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.